Bercerai. Karya Nova Iren Saputra. Part 41. Aditya diculik. Adit kemana, Mas? Tiara tampak panik karena buah hati tercinta tiba-tiba tidak berada di tempat duduknya. Tadi aku lihat masih di sini, sayang. Arya juga sangat panik. Ia pun memberikan arga kepada sang istri. Ia berdiri lalu mulai mencari Aditya. Dani juga tidak tinggal diam. Ia turut mengikuti langkah Arya. Dani sebagai sahabat Tiara berusaha membantu untuk mengetahui di mana keberadaan anak wanita tersebut. Ia pun berpencar dengan Arya. Mereka berharap agar segera menemukan Aditya. Sementara itu, Citra berusaha menenangkan sahabatnya. Kamu harus tenang ya, Tia. Anak kamu pasti akan segera ditemukan. Mas Dani pasti akan berusaha. Ia sangat tahu seperti apa rasanya kehilangan. Citra mengingat kepergian Keisha untuk selamanya dari sisi mereka. Maksud kamu apa, Cit? Mas Dani sudah pernah kehilangan anaknya. Anaknya? Berarti anak kamu juga? Tiara bingung. Bukan, anak Mas Dani bersama mantan kekasihnya. Nama anaknya Keisha. Dia sakit dan akhirnya tidak dapat bertahan hidup. Mas Dani merasa sangat kehilangan. Kasihan. Aku turut prihatinnya. Semoga anak Kak Dani tenang di sana. Iya, Tia. Terima kasih. Jadi, kamu jangan khawatir. Mas Dani akan berusaha mencari anakmu. Citra kembali menenangkan Tiara. Terima kasih, Cit. Aku benar-benar panik. Adit anak yang sangat lama aku nantikan. Setelah 5 tahun menikah, aku baru mendapatkannya. Itu pun aku mengetahui kehamilanku setelah diceraikan suami pertamaku. Tiba-tiba Tiara mengingat Bayu. Ia sangat tahu kalau beberapa hari terakhir ini Bayu berkunjung ke rumah orang tuanya untuk menemui Aditya. Jadi, suamimu yang sekarang bukan ayahnya Adit? Tanya Citra heran. Bukan, Cit. Adit anak suami pertamaku. Tiara memberikan jawaban kepada Citra sambil memandang layar ponselnya. Ia sedang mencari nomor Bayu. Tiara merasa sangat yakin kalau Bayu merupakan dalang dari ketidakberadaan Aditya saat ini. Walaupun ia belum mendapat kabar dari Arya dan Dani yang sedang mencari sang buah hati, tetapi wanita itu tidak ragu untuk segera bertanya kepada Bayu. Ia pun menelpon laki-laki tersebut. Siang, Tia. Apa kabar? Tumben nelpon aku. Bayu menerima telepon dengan ramah. Gak perlu basa-basi. Kembalikan anakku. Tiara langsung melontarkan apa yang ada dalam pikirannya. Maksudnya apa, Tia? Bukannya Adit bersamamu? Bayu tidak mengerti dengan arah pembicaraan Tiara. Kamu gak perlu berpura-pura, Mas. Adit di mana? Tiara makin kesal kepada Bayu. Aku gak ngerti apa maksud kamu, Tia. Adit gak ada bersamaku. Bayu berusaha meyakinkan Tiara. Adit di mana, Mas? Kenapa kamu gak tahu di mana keberadaan Adit? Kamu di mana sekarang? Bayu pun panik dan bingung setelah mendengar pertanyaan Tiara. Tiara menceritakan tentang pertemuannya dengan sahabat lama di salah satu restoran di kota ini. Ia berbincang dengan semangat, sedangkan Aditya duduk di kursi tidak jauh darinya. Saat melihat ke arah tempat duduk sang buah hati, tiba-tiba anak itu sudah tidak ada. Oke, kamu share lokasinya. Aku ke sana sekarang. Bayu terlihat serius dan ingin membantu mencari tahu keberadaan putranya. Iya, Mas. Tiara pun mengakhiri pembicaraan lalu mematikan telepon. Ia segera mengirimkan lokasi tempatnya saat ini kepada sang mantan suami. Tiara berharap agar Aditya segera ditemukan. Namun, harapan itu saat ini belum terwujud. Arya dan Dani kembali tanpa Aditya. Mereka meminta maaf kepada Tiara karena belum menemukan keberadaan anak wanita tersebut. Lisa tampak bahagia karena saat ini anak dari mantan suaminya sudah ada dalam genggaman. Wanita itu merasa puas dengan apa yang ia lakukan terhadap Bayu, menculik darah daging laki-laki tersebut. Apa rencana kakak? Kenapa harus menculik anak ini? Tanya Rio kepada kakak sepupunya. Saat ini Aditya menangis mencari ibunya. Aku gak suka mendengar suaranya, berisik.
Rio memberikan Aditya kepada Lisa. Lisa langsung menolak dan meminta Rio membawa Aditya ke tempat yang telah ditentukan. Aku juga gak suka dengan anak kecil. Bawa dia pergi dari sini. Jangan sampai ada yang curiga di luar sana. Usahakan supaya dia gak nangis. Lisa memberikan penjelasan dan arahan kepada adik sepupunya. Caranya gimana, Kak? Aku gak ngerti diemin anak kecil. Kakak tahu sendiri kalau aku belum punya anak. Rio terlihat bingung. Kamu usaha dong, kasih makanan atau apa gitu. Cepat bawa dia dari rumahku. Aku gak mau kalau sampai Mas Bayu tahu tentang anaknya yang sudah kita culik. Lisa sangat serius menatap Rio. Laki-laki itu pun segera membawa Aditya dari rumah Lisa. Kini, Lisa merasa kalau orang yang menghalangi rencananya sudah tidak ada bersama keluarga Bayu. Ia makin bersemangat untuk menjalankan apa yang telah ia pikirkan selama ini. Hanya satu tujuan Lisa saat ini, ingin menguasai kekayaan mantan suaminya. Lisa ingin agar Bayu menjadikan anak yang ia kandung saat ini sebagai pewaris dalam keluarganya. Tujuan Lisa mendekati Bayu adalah karena merasa dendam kepada laki-laki itu. Ia tidak terima saat dirinya dicampakkan kurang lebih setahun yang lalu. Jangan pernah menginjakkan kaki lagi di rumah ini. Aku sudah salah menilaimu. Aku kehilangan wanita yang sangat setia demi penipu seperti dirimu. Pergi dari rumahku. Lisa selalu mengingat apa yang dikatakan Bayu kala itu. Lisa berusaha meminta maaf dan memohon agar Bayu bersedia memberikan maaf kepada dirinya. Namun, laki-laki itu tetap saja mengusir, bahkan mengucapkan kata perpisahan kepada Lisa. Oleh karena itu, ia sangat membenci Bayu dan keluarganya. Adit mana, Mas? Tiara tidak sanggup lagi menahan air matanya agar tidak jatuh setelah dirinya tidak melihat Aditya bersama Arya dan Dani. Arya pun langsung menghampiri sang istri lalu menyeka air mata ibu dari anaknya tersebut. Aku akan tetap mencari Adit, sayang. Kamu jangan nangis. Arya sangat sedih melihat wajah Tiara. Bagaimana mungkin aku bisa tenang, Mas? Saat ini aku tidak tahu di mana keberadaan anakku. Tiara tetap saja menangis. Arya pun meraih tubuh Arga dari ibunya yang sedang bersedih. Adit, kamu di mana, sayang? Tiara membenamkan wajahnya di bahu suaminya. Adit gimana, Tia? Udah ketemu? Tanya Bayu tiba-tiba berdiri di hadapan Tiara. Ia sangat terkejut melihat Dani yang berdiri tidak jauh dari Arya. Kau di sini? Ngapain? Tanya Dani dengan wajah kesal. Tiara mengangkat wajahnya setelah mendengar suara Bayu dan Dani. Ia bingung karena kedua pria itu saling kenal. Tiara langsung melihat ke arah Bayu, sedangkan Arya merasa tidak suka kepada laki-laki tersebut. Aku berhak di sini karena aku ayah kandung Adit. Aku ingin tahu keberadaan anakku. Bayu memberikan penuturan kepada Dani. Apa? Anakmu? Itu nggak mungkin. Kau nggak mungkin memiliki anak dari wanita sebaik Tiara. Kau laki-laki yang merebut kekasih orang lain. Terus terang, aku nggak menyesal berpisah dengan mantan istrimu yang nggak punya hati itu. Tapi aku sangat sedih karena dulu pernah mencintainya. Dani kembali mengingat tentang Lisa. Aku nggak pernah merebut Lisa darimu. Dia tidak pernah mengatakan kalau dirinya sudah memiliki kekasih saat itu. Bayu tidak terima dengan tuduhan Dani. Tapi aku heran. Bagaimana mungkin Tiara memiliki anak denganmu? Dani menunjukkan senyuman yang sulit untuk dimengerti di hadapan Bayu. Tiara, istri pertamaku, mantan kekasihmu itu telah merayuku hingga aku menceraikan istri yang setia mendampingiku hampir 5 tahun lamanya. Bayu merasakan penyesalan yang mendalam. Udah salah, masih saja berusaha membela diri. Untung Tiara bisa lepas dari laki-laki seperti dirimu. Apa maksudmu? Bayu makin kesal mendengar apa yang dikatakan Dani. Kenapa? Nggak terima? Dani pun tetap memberikan balasan. Stop, aku membencimu, Mas. Tiara berteriak kepada Bayu. Ia tiba-tiba merasakan pusing yang luar biasa. Ia pun tidak sadarkan diri. Bayu dengan cepat langsung meraih tubuh Tiara agar tidak terjatuh. Lepasin istriku, tukas Arya kepada Bayu. Untuk sekarang kita nggak perlu berdebat.
Sebaiknya kita segera membawa Tiara pulang. Aku akan menggendongnya ke mobil. Mobilmu di mana, bro? Bayu berusaha meredam amarah Arya. Arya pun terdiam karena dirinya memikirkan kesehatan Tiara. Ia berjalan lalu diikuti Bayu yang menggendong Tiara serta Dani dan Citra. Mereka pun menuju ke parkiran lalu memasuki mobil. Arya terpaksa bersedia berada di mobil yang sama dengan Bayu beserta istri dan anaknya. Tiara berbaring di belakang dan dijaga oleh Arya. Ia juga memangku Arga, sementara Bayu mengemudikan kendaraan roda 4 tersebut. Mereka menelusuri jalan. Bayu sangat panik melihat Tiara tidak sadarkan diri. Hatinya juga sangat tidak tenang karena saat ini tidak mengetahui keberadaan sang buah hati. Ia sedih membayangkan seperti apa perasaan sang mantan istri menyadari Aditya tidak berada di dekatnya. Bayu, Arya beserta anak dan istrinya akhirnya tiba di rumah orang tua Tiara. Bularas sangat terkejut melihat putri bungsunya berada dalam gendongan Bayu. Wanita parubaya itu tidak percaya dengan apa yang ia saksikan. Bayu merebahkan Tiara di sofa coklat ruang keluarga orang tua Tiara. Sementara itu, Arya pun memberikan Arga kepada ibu mertuanya lalu segera duduk di dekat Tiara. Ia pun mengusap-usap tangan istrinya lalu mengoleskan minyak kayu putih ke hidungnya. "Tiara, kenapa seperti ini? Adit mana?" tanya ibunya Tiara kepada Arya. Ia tidak melihat Aditya semenjak anak dan menantunya tiba di rumah. Adit," Arya terbata karena bingung harus berkata apa kepada ibu mertuanya. "Adit kenapa ya?" Bularas kembali bertanya kepada menantunya. "Adit hilang, Bun." Akhirnya Bayu yang memberikan jawaban kepada Bularas. "Apa? Ini nggak mungkin," Bularas berteriak. Dia tidak percaya dengan apa yang ia dengar dari ayah kandung Aditya. Tiara pun akhirnya sadar mendengar teriakan ibunya lalu membuka mata. "Adit mana, Mas?" Wanita itu kembali menangis. Arya segera menggenggam tangannya dan berusaha menenangkannya. Tiba-tiba terdengar nada pesan masuk dari ponsel milik Tiara yang ada di tas. Arya pun meraih bedah pipi itu lalu membuka layar. Ia sangat terkejut membaca isi pesan tersebut. Ia bingung untuk menghadapi Tiara. "Anakmu ada bersamaku." Isi pesan dari nomor yang tidak tersimpan di kontak ponsel Tiara. Apa yang akan Arya lakukan?